Assalamualaikum teman-teman sekalian, ketemu lagi di YouTube Ivan XCB bersama saya Ivan Piyotomo. Akhirnya Lexus Indonesia meluncurkan Lexus NX yang baru saat ajang Jakarta Auto Week 2022. Ya, yang teman-teman bisa lihat, eksterior dari Lexus All New NX ini jauh lebih modern dan lebih bagus dibandingkan generasi sebelumnya. Saya tidak begitu suka sama eksterior dari Lexus NX generasi sebelumnya yang terlihat rada aneh gitu. Nah, sedikit cerita ya buat teman-teman sekalian. Lexus NX ini menjadi mobil compact SUV Lexus terlaris di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, apa saja detail eksteriornya, interiornya, fitur yang tersedia, dan berapa harganya? So this is it, the all new Lexus NX. Oke, diawali dengan harga. Harga OTR Jakarta untuk Lexus NX 350h Luxury adalah 1,339 miliar rupiah, yang artinya lebih murah 46 juta dibandingkan NX 350h F Sport, yang insya Allah bakal saya review segera. Oke, yuk kita lihat detail eksteriornya dulu ya. Untuk headlamp, dia sudah memakai proyektor LED 3 buah ya, atau Lexus disebut juga dengan triple beam LED headlights. Nah, di atas lampu utama ada LED DRL dengan bentuk panah dan lampu sein yang sudah LED. Ada headlight washer, corner sensor 4 titik. Di bawahnya ada lampu kabut depan yang sudah LED, lengkap juga dengan cornering lamp. Nah, di housing fog lamp depan ada finishing black glossy ya. Untuk grill depannya itu dia memakai Lexus spindle grill kayak gini ya, yang menjadi ciri khas mobil Lexus zaman now, dengan berbentuk motif rantai-rantai kayak gini ya untuk tipe luxury. Kalau Anda pilih yang tipe F Sport, maka motif di dalam grill depannya itu memakai black mesh ya. Nah, di bawah logo Lexus ada kamera depan untuk kamera 360 derajat. Nah, di belakang kaca windshield depan ada kamera stereo untuk fitur keamanan aktif ya, yaitu ada automatic emergency braking, forward collision warning, lane departure alert, lane keeping assist, dan lain sebagainya. Untuk velg, dia pakai ukuran 20 inci two-tone polish dengan profil ban 235/50 L20. Kelihatan nggak? Ya. Nah, bannya itu memakai Bridgestone Alenza 001 yang sudah LFT. Dan depan memakai cakram dengan suspensi depan MacPherson Strut. Untuk kaca spion, warna body dengan list chrome dan lampu sein LED. Nah, di bawah kaca spion ada kamera samping untuk kamera 360 derajat serta ada welcome light yang sudah LED. Di dalam kaca spion ada indikator blind spot monitoring system ya, yang bakalan menyala kalau ada mobil yang lewat di area blind spot. Dan kalau Anda nyalakan lampu sein ke arah situ, maka mobilnya bakal dikasih peringatan suara selain indikatornya berkedip-kedip ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat pindah jalur. Ada list satin chrome di sekeliling jendela. Untuk door handle sayangnya ini modelnya fix ya, nggak model tarik kayak mobil kebanyakan. Nah, door handle-nya itu kombinasi antara warna body dan piano black dengan akses maki model sentuh. Nah, kalau mau buka pintunya tinggal pencet tombol elektrik di door handle sini ya. Kayak gini. Nah, kita lihat interiornya nanti ya. Di atas itu ada roof rail warna silver ya. Untuk rem belakang, cakram juga ya dengan suspensi belakang double wishbone. Untuk lampu belakang itu sudah full LED ya, termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur. Selain itu, ada LED light bar yang memanjang dari ujung ke ujung lampu belakang yang sedang trending di dunia mobil sampai sekarang. Ada tulisan Lexus di pintu bagasi, beda ya sama mobil Lexus yang dulu itu memakai logo L.
Ada emblem NX350H di sebelah kanan. Ada pakai sensor belakang 4 titik yang rata bodi. Sama ada penempatan lampu kabut belakang dan reflektor. Untuk knalpot berada di bawah sini ya, yang posisinya ngumpet di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ya. Jadi totalnya 2 muffler. Ada plat nomor LED dan kamera mundur. Ada wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp sudah LED dan printed glass antena. Serta ini desain belakang dari Lexus NX 350H Luxury. Oke, yuk kita lihat powertrainnya. Untuk mesin dia berkode A25A-FXS 2500cc 4 silinder naturally aspirated dengan teknologi Atkinson Cycle. Mesin ini memiliki output tenaga sebesar 188 dk dan torsi 239 Nm. Mesin ini juga dikawinkan dengan motor listrik dan baterai berkapasitas 1,6 kWh. Nah, motor listriknya memiliki output tenaga sebesar 180 dk dan torsi 270 Nm. Jadi, combine output tenaganya sebesar 240 dk. Mobil ini bisa berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 8,7 detik dengan top speed mencapai 200 km per jam. Bagusnya mesin sudah dicat ya. Nah, itu mode ABS-nya. Untuk kap mesin bagusnya sudah dicat plus ada pedal dan sudah ditahan sama hidrolik di kedua sisi. Nah, mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi ECVT. Oke, yuk kita lihat interiornya. Nah, tadi ya, kalau mau membuka pintu dari luar, tinggal pencet tombol elektrik di door handle-nya ya. Untuk interior dominan warna hitam ya, untuk unit mobilnya saya review. Untuk door tin depan, dia dibautih dengan soft touch di atas, kulit di tengah, dan di armrest dengan jahitan asli warna putih. Tapi kalau bawahnya plastik. Selain itu, ada panel kayu doff yang warna gelap kayak gini ya. Di bawahnya ada speaker, tutup botol, door pocket, sama lampu di pintu yang sudah LED. Sedangkan di tengah sini ada tombol untuk membuka pintu dari dalam ya. Dan kalau akinya tiba-tiba mati, Anda bisa buka pintu dari dalam dengan menarik door handle ini ya, dengan cara 2 kali tarik. Selain itu, ada pengaturan kaca spion dengan electric retract dan auto folding tentunya. Ada pengunci pintu, pengunci jendela, dan pengaturan power window yang sudah all auto. Nah, finishing di sekeliling power window-nya ini grey ya. Ada memory seat sebanyak 3 slot untuk pengaturan bangku pengundinya sudah elektrik. Dan ada speaker yang sudah pakai premium Mark & Levinson. Ada seat plate bertuliskan Lexus di pintu depan. Transmisi otomatis 2 pedal dengan footrest. Nah, pedal gasnya itu modenya organ ya. Ada back di lutut pengemudi di situ. Ada tuas untuk membuka kap mesin. Ada laci penyimpanan tertutup yang cantiknya ada bahan stainless blue ya. Ada tombol untuk buka tutup pintu bagasi elektrik dan ada tombol untuk buka kap bensin ya. Kisi AC dengan finishing black glossy dan disable ya. Untuk ban dashboard soft touch ya. Nah, di dashboard ada heads-up display yang ukurannya cukup besar dan ada tweeternya juga. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Untuk instrumen cluster, dia sudah memakai half full TFT ya, berukuran 8 inci di tengah instrumen cluster sini. Selain itu, untuk pengukur suhu mesin sama sisa bensinnya itu masih menggunakan analog. Touchscreen-nya nih modelnya 3 palang yang sudah dibautih kulit dengan sport grip di 10 dan 2 dan aksen silver. Untuk airbag ada 10 ya pada Lexus NX generasi kedua ini. 4 di depan, 4 lagi di kiri kanan setiap jok, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Banyak juga ya airbagnya. Di kemudi setir, di sebelah kiri ada audio steering switch.
Nah, tombolnya ini touch sensitif ya. Jadi kalau saya sentuh tombolnya, maka informasinya kelihatan di heads up display situ. Nah, kalau saya pencet tombol menunya, maka dia akan berubah ke Bluetooth telephony dan voice control atau apa gitu. Dan ada stick tag-nya juga. Sedangkan di sebelah kanan setir ada pengaturan adaptive cruise control, ada lane keeping assist-nya juga, sama ada tombol yang sama. Yang ini tombolnya sensitif ya. Kalau saya sentuh tombolnya, maka informasinya itu akan kelihatan di heads up display situ ya. Nah, untuk gonta-ganti layar MID-nya dengan pencet tombol kiri kanan di bagian sini ya. Ini sekarang nunjukin informasi mobilnya, ada kecepatan rata-rata dan waktu berkendara. Ada informasi dari fitur keamanannya. Ada informasi dari hybridnya atau grafik dari hybridnya. Ada media yang diputar. Ada kompas. Ada G-force meter. Dan layar mati. Dan itu ada informasi konsumsi BBM-nya. Ada konsumsi BBM rata-rata dan konsumsi BBM real time. Dan balik lagi ke kecepatan rata-rata dan waktu berkendara. Di belakang mobil setir, di sebelah kanan ada pedal shift untuk menaikkan. Dan ada saklar lampu utama yang canggihnya sudah auto terintegrasi dengan lampu sein dan saklar lampu kabut depan dan belakang lengkap ya. Nah, lampu sein itu sudah memiliki fitur one touch turn signal. Sedangkan di sebelah kiri ada pedal shift untuk menurunkan dan ada saklar ada saklar wiper yang sudah auto yang bisa Anda atur interval waktunya. Terintegrasi juga dengan saklar wiper belakang ya. Untuk pengaturan setir elektrik ya, tilt dan teleskopik. Untuk head unit ini sudah terintegrasi ya dengan layar sentuh berukuran 14 inci. Wah, ini gede sekali ya. Selain itu, head unit ini sudah mendukung USB, iPod, Bluetooth, navigasi, Apple CarPlay, Android Auto, dan memiliki Mark & Levinson Premium Sound System sebanyak 17 speaker. Nah, ini modenya touchscreen ya. Nah, ini penampakan navigasinya. Nah, performanya ini sangat snappy loh. Dan bahkan lebih snappy dibandingkan Lexus Enform System dulu ya. Nice. Ada informasi media. Ada telepon. Ada pengaturan mobilnya. Ada pengaturan joknya. Nah, Anda bisa melipat jok bangku belakangnya di layar sentuh ini. Nah, kayak gini. Dan bahkan Anda bisa mendegakannya kembali di layar sentuh juga loh. Mantap. Ada driving assist-nya, ada lane departure alert, ada parking sensor, parking support brake, blind spot monitor, recourse traffic alert, sama ada rear camera detection. Ada informasi berkendaranya, ada konsumsi BBM rata-rata dan segala macam ya. Ada energy flow-nya yang untuk memperlihatkan status dari hybridnya. Ada tire pressure, sama ada pengaturan head unitnya. Ada personal info, ada pengaturan Bluetooth devices, pengaturan dari journalnya, ada accessibility. Anda bisa gonta-ganti date and time, ganti keyboard, ganti bahasa unit, dan lain sebagainya. Pengaturan wifi, pengaturan layar yang bisa ngatur brightness-nya, ada sound media, navigation,
Nah, sound media ini ada adaptive volume control, surround sound, dan lain sebagainya lah. Ada voice search, vehicle customize, driving assist, dan Anda bisa melakukan software update di sini. Nah, di sebelah kanan head unit ada push button ignition ya. Untuk AC dia sudah dual zone ya. Jadi di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya masing-masing. Selain itu, ada kursi pemanas dan kursi pendingin 3 level baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan yang sudah otomatis. Nah, di menu climate-nya ini ada pengaturan air flow-nya, ada eco heat cool, sama ada nano E-nya juga. Nah, untuk dengkul yang saya sentuh ini dibaluti dengan soft touch kulit dengan jahitan asli ya. Jadi bakalan nyaman banget pas lagi ngistirahatkan dengkul Anda. Ada daya untuk mode berkendaranya, ada Eco, Normal, dan Sport. Di bawah sini ada port USB Type-C untuk charging, sama ada port USB untuk mencolokin ke head unit. Selain itu ada laci penyimpanan terbuka, sama ada Qi wireless charging. Nah, Qi wireless charging ini bisa dimajuin kayak gini untuk mengakses ke laci penyimpanan tertutup yang cantiknya ada bahan silinis biru dan ada power outlet mode bulat. Untuk transmisi yang sudah aku bilang tadi, eCVT dengan mode electronic shifter ya. Finishing di sekeliling konsol tengah sini via black glossy ya. Ada electronic parking brake dengan fitur auto hold, ada tombol untuk menonaktifkan vehicle stability control, dan ada tombol untuk mode EV-nya ya. Ada 2 cup holder. Untuk armrest dia pakai bahan soft touch kulit ya dengan jahitan asli. Nah, armrestnya bisa dibuka untuk mengakses ke konsol tengah, baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan. Mirip kayak Lexus ES ya. Nah, di bawahnya ada konsol tengah yang cukup dalam, yang cantiknya ada bahan silinis blue dude. Untuk jok dia pakai bahan kulit warna hitam ya dengan motif perforated di tengahnya dan jahitan asli warna putih. CPO tuh baku depan dengan pengaturan ketinggian. Ada bag di pilar base itu, hand grip mode retract, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cermin, lampu LED, dan card holder di balik sini. Nah, itu dia. Untuk spion tengah sudah auto dimming ya. Ada tempat penyimpanan kacamata. Ada lampu baca kiri kanan untuk bangku depan yang sudah LED dengan mode sentuh kayak gini. Nah, itu dia. Nah, 2 supply ini untuk ngontrol panoramic sunroof. Nah, panoramic sunroofnya berada di atas sini ya. Nah, sunroofnya ini bisa dibuka secara ventilasi kayak gini, atau bisa dibuka tutup kayak gini. Nah, kalau sinar matanya tidak menyinari kedang kabin, Anda bisa tutup sunsetnya mode elektris kayak gini. Nah, kayak gini. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan card holder, cermin, lampu LED, dan hand grip mode retract. Nah, tadi nih untuk bahan dashboardnya ini soft touch ya, ini cukup empuk loh. Untuk glove box sudah adanya penguncinya, tapi sayangnya gak bisa saya buka ya karena lagi dikunci. Serta ini layout dari door trim bagian depannya. Tuh. Di sisi penumpang depan ada pengunci pintu juga ya. Oke, yuk kita beralih ke bangku belakang. Oh ya, di saklar lampu utamanya itu ada tombol untuk mengaktifkan automatic high beam ya. Nah, di sebelah kanan instrumen kasta ada pengaturan dimmer sama ada auto tripnya. Untuk pengaturan bangku pengemudinya elektrik, dekat dengan lumbar support 4 arah dan 3% memory settings tadi. Ada bag di kiri kanan bangku depan ya.
Ada akses smart key dengan model sentuh di pintu belakang juga ya. Jouting di belakang senada kayak pintu depan ya. Dia pakai bahan soft touch di atas, kulit di tengah dan diames dengan jahitan asli warna putih dan ada panel kayu doff warna gelap ya. Di atas ini ada speaker dan di tengah sini ada pengunci pintu. Jarang banget ada pengunci pintu di pintu belakang. Biasanya kan pengunci pintunya itu hanya di pintu depan saja. Dan itu ada muatan power window yang sejajar armrest. Dan di bawahnya ada tempat botol dan door pocket aja ya. Duduk di bangku belakang, saya akan tutup pintu belakangnya dulu biar nggak bisik. Oke, saya tingginya 167 cm. Untuk ruang kaki, ini lega. Sedangkan untuk ruang kepalanya ini, ya lumayan lega lah. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok buminya ini lumayan lega. Dan bahasanya ini tersanggah dengan cukup baik ya. Ada tempat penyimpanan pocket di belakang bangku depan di kedua sisi. Dan ada rear seat entertainment system ya. Nah, di rear seat entertainment system ini Anda bisa membuka YouTube, Spotify, dan bukan Netflix loh. Kalau Anda demen banget nonton film atau series atau apa gitu. Ada ventilasi AC untuk bangku belakang dengan finishing black glossy di sekelilingnya. Selain itu, untuk bangku belakangnya itu kedapatan kursi pemanas 3 level ya, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Di bawah sini ada port USB Type-C untuk charging dan power outlet mode bulat. Itu nggak tepan, tapi ada tonjolannya. Itu kan udah lengkap semua ya kalau yang standar kayak ini ya. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Overall, interior dari Lexus NX generasi kedua ini jauh lebih bagus, lebih canggih, dan lebih futuristik dibandingkan generasi sebelumnya. Yaitu layar head unitnya yang lebih gede, 14 inci ukurannya. Instrumen kasta yang sudah memakai hampir full digital sih. Setirnya itu modelnya sudah modern kayak gini. Dan konsol tengahnya ini modelnya unik ya kayak gini. Ini penampakan panoramic sunroofnya sampai ke belakang. Hanger tuh bangku belakang model retract lengkap dengan kait, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Di atas ini ada lampu kabin yang sudah LED untuk bangku belakang ya. CPU tuh bangku belakang sudah ketutup cover ya. Headrest tiga-tiganya adjustable untuk bangku belakang termasuk di bangku tengah. Dan juga kedapatan CPU 3 titik semua. Ada armrest untuk bangku belakang dengan akomodasi 2 cup holder. Selain itu, di bangku belakang sudah kedapatan Isofix dan memiliki lipatan 40-60 dan bahkan ini bisa di reclining loh untuk memaksimalkan kenyamanan. Nah, kayak gini. Untuk melipat bangku belakangnya tinggal tarik tuas di sebelah headrest ya. Nah, ini posisi 60-nya di sebelah kanan. Bagusnya pelipatan bangku belakangnya rata lantai sampai bagasi ya. Untuk membuka pintu bagasi elektrik, tinggal pencet tombol elektrik yang berada di atas plat nomor ya. Bagasinya kalau bangku belakangnya ditegakin, ini terbilang cukup luas ya, tapi tidak seluas BMW X3 atau Mercy GLC. Nah, kalau nambah uang bagasi lagi, Anda bisa melepas cargo cover dan melipat bangku belakangnya yang sudah ditunjukin tadi. Di sebelah kiri bagasi ada laci penyimpanan mode net. Selain itu ada power outlet. Sedangkan di sebelah kiri kanan bagasi ada lampu bagasi yang sudah LED dan kait. Sedangkan di sebelah kanan bagasi ada tombol untuk melipat bangku belakangnya yang secara elektris. Dan bahkan bisa mendegakinya kembali loh. Nah, kayak gini. Sedangkan di bawah lantai bagasi sini ada laci penyimpanan yang rahasia ya. Sama ada penempatan untuk menaruh cargo cover ya.
Kalau menutup pintu bagasi, tinggal pencet tombol ini. Untuk tempatnya biasanya di sebelah kiri ya. Untuk pelipatan bangku belakang di sebelah kiri, ini posisi 40-nya ya. Ini secara manual. Atau kalau mau mendekatinya kembali, Anda tidak perlu menggunakan setenaga kuat apapun, tinggal pencet tombol ini dia untuk menegakkannya. Nah, kayak gini. Nice. Ada akses maki dengan model sentuh di pintu penumpang depan juga ya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Tuh. Pengaturan bangku penumpang depannya elektrik juga, tapi minus lembah support 4 arah dan memory seat sebanyak 3 slot seperti yang ada di bangku pengemudi. Untuk Lexus NX generasi terbaru yang masuk ke Indonesia ini diimpor langsung dari Jepang ya, alias CBU. Oke teman-teman, demikian video review dari Lexus NX 350h Luxury. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Jangan lupa klik like kalau suka dengan video ini, komentar di bawah, share video ini ke teman-teman lainnya, siapa tahu video ini bermanfaat untuk kalian semua. Serta subscribe channel Vanix BNI plus nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video terbaru dari saya. Dan follow Instagram saya di @ivan_xb16. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan bye-bye.